Bagaimana apa dan bagaimana transformasi pengelolaan kinerja? Ibu Bapak, ada 4 variabel yang dalam penilaian kinerja seorang pegawai dalam konteks ini kepala sekolah ya. Yang pertama praktik kinerja, yang kedua pengembangan kompetensi, dan yang ketiga perilaku kerja. Ini sama seperti pada guru. Tambahannya ada dokumen akuntabilitas untuk kepala sekolah. Yang dinilai dua saja, praktik kinerja dan perilaku kerja. Sedangkan pengembangan kompetensi dipertimbangkan saat penilaian. Kata kunci ini Ibu Bapak bisa perhatikan, dinilai dan dipertimbangkan versus dikumpulkan. Nah, dokumen akuntabilitas itu dikumpulkan. Nah, dokumen yang menunjukkan akuntabilitas kepala sekolah dalam melakukan kinerja sesuai dengan tugasnya itu tidak dinilai, Ibu Bapak. Nah, kepala sekolah mengumpulkan dokumen mengikuti siklus pengelolaan kinerja guru. Keempat variabel itu adalah acuan dalam melakukan penetapan predikat kinerja kepala sekolah. Kemudian predikat kinerja itu akan menentukan angka kredit yang nantinya diperoleh oleh kepala sekolah. Praktik kinerja variabel pertama, Ibu Bapak, seperti apa siklus peningkatan kinerja kepala sekolah? Pengelolaan praktik kinerja adalah upaya untuk mendukung keteraturan pegawai dalam melakukan peningkatan kinerja. Ada pada satu indikator kinerja pilihan melalui siklus peningkatan kinerja. Jadi ada siklus. Yang pertama diskusi persiapan, yang kedua observasi kinerja, ketiga diskusi tindak lanjut, keempat upaya tindak lanjut, dan kelima refleksi tindak lanjut. 5 bagian ini dibagi dalam 2 yang besar, yaitu pemantauan kinerja, diskusi persiapan dan observasi, dan kemudian pembinaan kinerja. Di situ terjadi percakapan-percakapan, diskusi sebagai awal untuk melakukan upaya tindak lanjut, dan kemudian refleksi. Siklusnya seperti ini, Ibu Bapak, dimulai dengan baseline. Jadi di saat diskusi persiapan, ada identifikasi tentang kemampuan awal dan menentukan praktik yang perlu ditingkatkan. Ini bukan untuk menilai kinerja, Ibu Bapak, tapi untuk menentukan baseline. Selanjutnya, midline, bagian tengah, ada diskusi tindak lanjut dan upaya tindak lanjut. Di bagian ini ada refleksi untuk menentukan upaya perbaikan berdasarkan apa yang sudah ditemukan pada diskusi persiapan sebelumnya. Itu yang tadi disebut baseline. Dan kemudian refleksi tindak lanjut sebagai endline, akhir. Ini untuk menilai kualitas refleksi dan perbaikan praktik dibandingkan dengan praktik kinerja pada periode sebelumnya, pada periode baseline. Apa saja pilihan indikator observasi kinerja kepala sekolah, Ibu Bapak? Kepala sekolah hanya memilih satu indikator rencana hasil kerja. Contoh, kepala sekolah memilih presentasi visi misi sekolah. Ada indikator kinerja. Upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang menjadi indikatornya. Nah, ini dimensi yang pertama, dimensi kepemimpinan pembelajaran. Jadi hanya ada satu saja indikator yang dapat dipilih oleh kepala sekolah. Nah, dapat dipilih ya, Ibu Bapak, bagaimana cara melakukannya. Bisa lewat observasi langsung. Pegawai dalam hal ini kepala sekolah melakukan praktik kinerja yang diobservasi langsung oleh penilai, pengawas sekolah. Outputnya formulir observasi diisi langsung penilai. Ada juga pilihan observasi tidak langsung. Bisa direkam lewat video untuk diobservasi oleh penilai. Bisa juga pilihan ketiga, Ibu Bapak, observasi lewat catatan mandiri. Nah, 3 pilihan ini menyesuaikan dengan rasio jumlah eh, karena pengawas sekolah yang akan ditugaskan, berarti rasio jumlah sekolah yang didamping oleh pengawas sekolah. Observasi langsung jika rasionya
tidak masalah sesuai dengan ideal yang diharapkan. Observasi tidak langsung, rasio 1 penilai berbanding 10 sampai 20 kepala sekolah. Agak sulit sebenarnya jika rasio yang ideal itu dilanggar. Apalagi di atas 20. Nah, dengan menentukan pilihan-pilihan model observasi ini, maka penilaian kinerja kepala sekolah itu akan berjalan dengan lancar. Ada beberapa juga hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan pilihan observasi. Ketika memilih observasi langsung, maka pegawai memastikan waktu dan jadwal penyelenggaraan agenda dan observasi. Jangan sampai yang menilai sudah tiba di sekolah, kepala sekolahnya tahu-tahu sementara mengikuti agenda kegiatan lain. Kedua, penilai mengelola waktu dan jadwal untuk melakukan perjalanan ke sekolah yang jauh. Kondisi geografis masing-masing daerah berbeda-beda, maka perlu ada kebijaksanaan dalam mengatur atau dalam memanage semua kemungkinan-kemungkinan agar supaya berjalan dengan lancar. Begitu juga ketika memilih untuk melakukan observasi tidak langsung, maka ada konsekuensinya. Supaya optimal, baik kepala sekolah maupun penilai, pengawas sekolah tentunya, menguasai teknologi dan memiliki akses internet yang baik. Penilai mengelola waktu untuk menyimak, dan kemudian observasi catatan mandiri jika pilihan itu yang diambil, maka yang perlu diperhatikan, kepala sekolah menulis catatan observasi dengan deskriptif, tidak perlu panjang namun jelas dan
Minta maaf Ibu Bapak, jaringan di kantor kami tiba-tiba hilang. Baik, kita lanjut. Sebenarnya materi ini sangat penting sekali untuk rekan-rekan pengawas sekolah dan kepala sekolah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Noel tadi. Tapi mungkin karena banyak kepala sekolah, rekan-rekan kita, pengawas-pengawas juga melaksanakan tugas-tugas lain dan berhalangan, mungkin ibu-ibu bapak di sini yang mengikuti sosialisasi ini dapat melanjutkan informasi ini nantinya ke rekan-rekan pengawas sekolah dan kepala sekolah. Jadi itu yang paling terakhir Ibu Bapak, setiap pilihan observasi itu tentu memiliki konsekuensinya sendiri. Tetapi itu harus optimal jalannya. Ini ada contoh implementasinya Ibu Bapak, ini hanya contoh saja, tidak bersifat baku atau wajib. Jadi template-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh misalnya diskusi persiapan. Kegiatan yang dipilih di sini kepala sekolah dan pengawas sekolah berkomunikasi secara daring. Berarti observasinya tidak langsung ya, Bapak. Nah, maka luarannya kepala sekolah mengumpulkan formulir persiapan observasinya di PMM. Waktu yang diperlukan relatif berbeda-beda. Di sini contohnya 1 minggu. Kedua, observasi praktik kinerja. Nah, kepala sekolah melakukan praktik kinerja, pengawas sekolah melakukan observasi praktik kinerja sesuai dengan pilihan mekanisme observasi yang sudah disepakati. Pengawas sekolah mengumpulkan rubrik observasi dan memberikan rating praktik kinerja di PMM. Pada bagian observasi praktik kinerja ini, pengawas sekolah sudah mengambil bagian di PMM. Karena itu diingatkan bagi pengawas sekolah yang belum mempunyai akun belajar ID, segera membuatnya karena itu akan dibutuhkan sebagai akses masuk ke pengelolaan kinerja di PMM. Selanjutnya diskusi tindak lanjut. Percakapan ini dapat dibuat secara tidak langsung. Di sini, di contoh ini lewat Zoom, lewat WA, Google Meet bisa. Ada luarannya. Pertama, kepala sekolah mengumpulkan formulir dokumen tindak lanjut di PMM. Kedua, pengawas sekolah mengumpulkan dokumen isi penilaian atasan di PMM. Upaya tindak lanjut, kepala sekolah melakukan satu jenis upaya belajar atau peningkatan berdasarkan diskusi tindak lanjut pada tahap sebelumnya. Dan pengawas sekolah memantau dan memastikan upaya kepala sekolah terlaksana lewat pesan WA. Berarti ini tidak langsung ya, Ibu Bapak. Ada luarannya pemantauan dan pembinaan kinerja kepala sekolah dalam memastikan kegiatan upaya peningkatan yang sudah dilakukan. Yang kelima, refleksi tindak lanjut. Kepala sekolah akan mengisi formulir refleksi tindak lanjut. Kepala sekolah dan pengawas sekolah, contohnya di sini bertemu secara daring melalui Google Meet bisa untuk membahas hasil refleksi tindak lanjut kepala sekolah. Luarannya, kepala sekolah mengumpulkan formulir refleksi tindak lanjut itu dan pengawas sekolah mengumpulkan dokumen penilaian refleksi tindak lanjut. Keenam, pengembangan kompetensi. Ini kegiatannya. Ada luarannya juga, kepala sekolah mengumpulkan bukti dukung pengembangan kompetensi di PMM dan dokumen akuntabilitas. Ada kegiatannya juga, kepala sekolah mengumpulkan dokumen akuntabilitas di PMM. Yang kedelapan, perilaku kerja. Pengawas sekolah memberikan rating untuk 7 aspek perilaku kerja kepala sekolah. Izin Pak, suara Pak Barli tidak terdengar.
Mohon maaf ya. Seperti pada pengelolaan kinerja guru-guru juga. Kontekstualisasi perilaku berakhlak ASN. Yang pertama berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Saya ambil memberi kesempatan kepada peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat untuk berkontribusi. Nah, ini pemantik ya, Ibu Bapak, kepala sekolah. Apakah selama ini sudah memberikan kesempatan kepada rekan sejawat, guru, kepada masyarakat untuk berkontribusi? Apakah kepala sekolah sudah terbuka dalam bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Atau selama ini masih menutup diri? Apakah pegawai mampu beribu-ribu maaf ya Ibu Bapak, kondisi lingkungan yang memang mungkin karena panasnya ekstrim beberapa hari ini sehingga internet tidak stabil. Baik, lanjut ya Ibu Bapak, mohon izin. Nah, seperti apa tahapan perilaku kerja kepala sekolah? Yang pertama tentu perencanaan sudah lewat ya ketika di awal tahun ini, awal semester ini, karena satu tahun ada 2 kali nanti pengolahan kinerja ini. Sudah dilakukan perencanaannya, sudah menyusun sasaran kinerja. Yang kedua pelaksanaannya, ini banyak yang masih bertanya-tanya, banyak kepala sekolah, kenapa tidak bisa akses beberapa waktu terakhir ini? Nah, kita akan segera memasuki bagian yang ketiga di tahap penilaian. Tahapan perilaku kerja kepala sekolah melewati 3 tahap ini, Ibu Bapak. Variabel yang ketiga pengembangan kompetensi. Tidak apa-apa ya, saya agak percepat. Nanti pasti akan jelas juga ketika Pak Noel eh, membuat simulasi-simulasi sebentar. Pengembangan kompetensi. Baik praktik kerja maupun pengembangan kompetensi ada outcome-nya, Ibu Bapak. Praktik kinerja, outcome-nya itu peningkatan kualitas praktik kinerja yang tercermin pada raport pendidikan. Sedangkan pengembangan kompetensi, outcome-nya itu peningkatan kesiapan untuk naik jenjang jabatan, UKKJ, atau pilihan karir lainnya. Itu yang membedakan praktik kinerja dan pengembangan eh, kompetensi. Sehingga pengembangan kompetensi itu tidak menjadi sesuatu yang dinilai, tetapi sesuatu yang dipertimbangkan dan tidak menjadi mutlak. Itu alasannya. Nah, transformasi pengolahan kinerja itu menyasar pada upaya yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Contohnya begini, Bu Bapak. Kepala sekolah misalnya menumpuk sertifikat yang banyak sekali. Berarti
bukti bahwa yang bersangkutan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi. Tapi jika tidak berdampak pada kualitas pembelajaran, pada peningkatan kualitas pembelajaran, tentu tidak ada gunanya. Nah, sejatinya pengembangan kompetensi harus berdampak, harus kelihatan, harus bisa diukur pada peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala, memang orientasinya itu pada peningkatan pembelajaran murid. Nah, cakupannya ada prioritas tuh Bapak. Tapi banyak sekali sekarang kita harus jujur, banyak yang memilih pengembangan kompetensi non prioritas. Misalnya di WA Group tanpa critical thinking, kemudian membaca eh, pelatihan A, pelatihan B gratis, bonus sertifikat. Tahu-taunya modus penipuan untuk menarik data private dan sejenisnya. Nah, padahal ada banyak sekali pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas yang sudah dicanangkan oleh Kemdikbud. Contoh misalnya eh, program pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, pendidikan profesi guru, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data. Nah, bisa juga memilih peran dalam program atau kegiatan prioritas tentunya, itu yang paling diutamakan. Bisa menjadi kontributor, banyak kepala sekolah di daerah-daerah eh, lain, saya tidak usah sebutkan, yang menjalankan peran sebagai kontributor. Itu merupakan pengembangan kompetensi di area prioritas. Bisa juga memilih sebagai peserta, tentu non-prioritas. Pelatihannya macam-macam, bisa pengembangan kompetensi yang keren dan seharusnya menjadi pilihan utama, komunitas pelajar. Kenapa itu menjadi tren dan menjadi sesuatu yang seharusnya dipilih oleh kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensinya? Karena macam berbagai lapisan regulasi sudah menyatakan bahwa komunitas belajar itu wajib ada di satuan pendidikan dan wajib eh, ber, beraktivitas sesuai dengan harapan. Dan yang keempat, variabel keempat, dokumen akuntabilitas. Ada dokumen KWSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, rangkuman kehadiran. Nah, catatan penamaan di atas itu tadi bukan nomenklatur untuk membuat dokumen baru. Nah, penamaan dokumen mungkin bisa berbeda di lapangan. Nah, ada di penjelasan, nanti materi ini bisa diakses oleh Ibu Bapak semuanya, di PMM juga ada. Nah, bisa baca penjelasan untuk mencari padanannya. Contoh, dokumen KOSP. Nah, dokumen yang disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak, sekarang di bagian yang ketiga, bagaimana penilaian pengelolaan kinerja? Ada target perilakunya, Bapak. Contoh perilaku yang dianjurkan dan contoh perilaku yang perlu dihindari. Ini dua hal yang perlu dicermati oleh kepala sekolah ketika akan diobservasi kinerjanya oleh pengawas sekolah. Nah, target perilaku di sini contoh misalnya kejelasan pesan, keterlibatan audiens, undangan ya. Contoh perilakunya dokumentasi praktik baik. Kemampuan menunjukkan dokumentasi praktik baik, kepemimpinan pembelajaran yang relevan dan berdampak pada pembelajaran. Contoh perilaku yang dianjurkan, mengumpulkan data, testimoni, dan bukti lainnya yang menunjukkan aktivitas praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Menyampaikan dokumen praktik baik dalam konteks menceritakan upaya mengatasi tantangan peningkatan kualitas pembelajaran dan menyajikan dokumentasi dengan cara yang terstruktur, mudah diikuti, dan relevan dengan praktik baik kepemimpinan pembelajaran yang diceritakan. Ada juga perilaku-perilaku yang perlu dihindari.
Oke, itu bagian substansinya yang nantinya akan lebih jelas lagi ketika Pak Noel membagikan panduan teknisnya sesudah sesi ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Laura. Ya, sudah kedengaran suara saya? Ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, luar biasa pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Novi, yang memang ini sangat berhubungan dengan tugas tupoksi kita, baik sebagai kepala sekolah maupun pengawas ataupun dinas pendidikan. Karena kita tahu bersama untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagai pegawai, ya baru bisa diakses waktu kemarin. Jadi hal ini merupakan hal yang baru yang perlu kita eksplor bersama dan sudah jelas, sangat jelas disampaikan oleh narasumber kita yang hebat, Pak Pengawas Novi Rompis. Nah, oke Bapak Ibu, tentunya ada banyak pertanyaan yang terkait yang sudah dipaparkan oleh Pak Novi tadi. Jadi nanti seperti kesepakatan tadi, nanti akan eh, selesai pada narasumber yang kedua. Kita akan buka kolom tanya jawab dan mungkin ada tanggapan-tanggapan positif. Nanti akan sebentar diberi kesempatannya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi disampaikan terima kasih kepada Pak Novi atas materi yang luar biasa yang eh, sangat membantu kita sebagai kepala sekolah maupun pengawas dalam menjalankan fungsi dan peran kita masing-masing terkait dengan pengelolaan kinerja. Ya, demikian dan selanjutnya kita akan eh, masuk dalam berbagi praktik baik dari Pak Christian Noel Filemon. Beliau adalah analis sistem informasi dan jaringan. Apakah Pak Noel sudah siap untuk berbagi praktik baik? Ya, mungkin mungkin berbagi praktik baik ya Bu, lebih ke apa namanya pemaparan cara Oke, teknisnya gitu. iya, iya. Jadi ini narasumber yang kedua, yaitu terkait teknis pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagai pegawai terkait dengan akses untuk melakukan penilaian ya Pak. Iya, Ya, oke. Kesempatan dan ruang diberikan kepada Pak Noel. ya, baik, Dipersilakan. ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang cara teknis pengelolaan kinerja kepala sekolah yang dimana kepala sekolah ini sebagai pegawai ya. Jadi di pengelolaan kinerja itu kepala sekolah itu punya dua peran. Ada satu sebagai pejabat penilai kinerja itu dari kepala sekolah terhadap guru dan ada lagi satu pegawai yaitu dari kepala dinas terhadap kepala sekolah gitu. Jadi di aplikasi pengelolaan kinerja ini sudah disediakan fitur bagi kepala sekolah itu ada dua ya. Jadi nanti akan jelaskan juga bagaimana cara mengaksesnya. Kemudian saya mau perlihatkan dulu satu sebelum yang memaparkan. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Novi. Ya, oke. Ini saya tampilkan kembali. Karena ini nanti eh, istilahnya mengambilkan secara singkat
apa yang terjadi di aplikasi pengenalan kinerjanya. Jadi di aplikasi kinerja ini terhadap kepala sekolah itu akan ada tiga pihak yang terlibat. Kalau di antara kalau pengenalan kinerja guru kan ada dua, kepala sekolah dan gurunya sendiri. Tapi kalau untuk di pengenalan kinerja kepala sekolah, kepala sekolah sebagai pegawai itu ada tiga, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala dinas. Ini dengan syarat kalau pengawasnya ada ditunjuk di apa ditunjuk oleh kepala dinas ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti hanya kepala dinas dan kepala sekolah. Dan kepala pengawas ini kalau ada nanti dia akan tugas untuk melakukan observasi. Jadi perannya masih sebatas melihat apa istilahnya kinerjanya, tapi untuk menilainya sendiri itu tetap disahkan ke eh, nilai apa istilahnya nih. Predikatnya itu kan akan ditentukan oleh kepala dinas. Kalau untuk penilaian hasil kerja perilaku kerja masih oleh pengawas sekolah gitu. Nah, di sini mungkin kalau saya boleh lihatkan kembali alurnya. Jadi nanti dari awal saya akan jelaskan bagaimana proses melakukan plotting di Simtendik. Kebetulan untuk ini BGP tidak punya akses langsung untuk membuat akun dan ini juga belum ada aplikasi untuk demonya. Jadi ini sih masih sebatas paparan dulu saja. Tapi jika ada dari dinas yang hadir, nanti bisa menyimak dan sekaligus juga bisa menginfokan untuk operator dinasnya. Kan lebih bagus kalau operator dinas sedang ikut kan ada juga ya. Jadi biar tahu bagaimana cara menetapkan kepala dinas, kemudian pengawas sekolah, dan juga nantinya bisa menyampaikan kepada pengawas untuk bagaimana cara melakukan observasi. Nah, di sini nanti awal ada plotting dulu di Simtendik. Jadi ini penting di Simtendik bahwa yang akan di Simtendik kan kalau mungkin Bapak Ibu pengawas sudah tahu, itu sebenarnya aksesnya bisa dibilang agak terbatas. Terbatas ini artinya pengawas sekolah yang meskipun sudah ditunjuk oleh dinas, tapi bisa jadi dia tidak ada di Simtendik karena ada beberapa syarat-syarat. Salah satunya itu apa namanya eh, pengangkatan pengangkatan dia sebagai pengawas dan apa sertifikasi guru penggerak gitu. Karena itu kan syarat untuk menjadi pengawas ya kalau untuk aturan baru ya. Jadi eh, yang ada data di Simtendik itu bisa ditetapkan jadi pengawas untuk sekolah. Jadi bisa berperan langsung di aplikasi. Nah, bagaimana jika tidak ada data di Simtendik? Yang apa pengawasnya cuma ditunjuk oleh kepala dinas, tapi secara data tidak ada Simtendik. Nah, ini masih dia istilahnya melakukan observasi secara tidak langsung. Artinya kepala dinas yang masih menginput di aplikasi, tetapi untuk peran langsung di lapangan itu bisa diwakili oleh pengawas. Jadi untuk yang pengawas yang masih belum terdaftar di Simtendik, itu masih ada peran ya di sini. Masih bisa ditugaskan untuk membantu melakukan observasi, kemudian nanti bisa menyampaikan eh, apa namanya apa yang sudah temuan-temuannya apa ke kepala dinas. Nanti kepala dinas yang akan operasikan atau bisa jadi operator dinas kalau misalnya kepala dinas memberikan akses gitu. Nah, nanti setelah plotting, kemudian ada unduh SK tim kerja. Nah, kalau misalnya ada yang berganti di tengah-tengah, nanti ulang lagi bagian ini, plottingnya. Kalau misalnya ada yang ganti tengah-tengah ya. Cuma ini maksudnya sebetulnya masih ada yang kasus belum dites. Kalau misalnya ganti di tengah, sedang sementara sudah selesai observasinya itu bagaimana, itu sebetulnya masih masih apa namanya nih, kita belum lihat sih contohnya. Moga-moga sih lancar-lancar aja. Maksudnya apa namanya alurnya alur normal lah. Kalau ada yang berubah tengah jalan, ini kami pun agak bingung juga karena kan observasinya kan berdasarkan pandangan pengawas sekolah yang lama. Ketika pengawas sekolah baru berganti, apakah diulang? Karena kemungkinan besar bisa jadi diulang, karena kan bisa jadi ada beda pandangan antara pengawas lama dan baru gitu. Tapi untuk saat ini saya akan paparkan dulu alur normalnya. Pengawasnya sudah ditetapkan dari awal, kepala dinasnya juga dari awal. Jadi ini kasusnya kepala dinas pun belum ganti gitu. Jadi masih kepala dinas yang lama. Nah, kemudian berikutnya nanti untuk akun belajarnya pun disediakan di Sintendik. Jadi untuk baik kepala dinas maupun pengawas sekolah nanti akan disediakan akunnya Sintendik. Jadi yang sebelumnya sudah punya akun bisa jadi punya akun ganda gitu. Kecuali untuk eh, kalau untuk guru penggerak yang diangkat jadi pengawas nanti ada perlu pemadanan akun gitu. Eh, Kalau sudah dapat akun, kemudian nanti di aplikasi, nah aplikasi nanti baru yang lakukan observasi. Nanti untuk ini ada tulisnya berdialog, artinya pengawas sekolah sekedar menyampaikan apa bisa
dialog tapi tidak punya peran langsung untuk tahap perencanaan, karena perencanaan ini masih diisi dulu oleh oleh kepala sekolah. Pengawas sekedar memberikan apa namanya masukan, karena nanti saya akan melihatkan juga bagaimana apa yang kepala sekolah bisa lakukan di dalam tahap perencanaan observasi ini. Kemudian nanti pengawas sekolah melakukan observasi. Nah, pengawas sekolah melakukan observasi dan di tahap kedua itu yang mengisi hanya adalah pengawas sekolah sendiri. Makanya ini pengawas sekolah juga dituntut untuk bisa minimal paham ya bagaimana cara menggunakan aplikasi PMM ini. Minimal untuk bagian pengenalan kinerjanya lah. Jadi untuk pengawas yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi, mungkin bisa mulai dibiasakan dan juga mulai coba-coba ya mengakses PMM juga. Nah, untuk tahap observasi ini kepala dinas masih sekedar memantau ya. Kecuali tadi kasusnya kalau misalnya tidak ada pengawas atau pengawasnya belum tidak ada sintendik, nah itu dilakukan oleh kepala dinas. Kemudian eh, ada refleksi. Di bagian refleksi ini ada dua-duanya terlibat. Jadi kepala sekolah mengisi, kemudian pengawas sekolah juga mengisi. Kemudian tindak lanjut, maksudnya pengembangan kompetensi. Nah, kalau ini kan mungkin ya sudah tahu semuanya waktu saat mengisi di awal, kepala sekolah itu mengisi perencanaan kinerjanya, itu ada pilihan pengembangan kompetensinya apa saja gitu. Kemudian ada refleksi tindak lanjut, kemudian eh, ada penilaian hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi nanti pengawas sekolah yang melakukan penilaian ya, dan nanti bukan muncul rekomendasi predikat. Ini hitungannya rekomendasi, jadi bisa jadi berubah mungkin. Nah kan kembali ada kepala dinas sebetulnya menentukan apa namanya rekomendasi predikatnya ya. Kemudian kalau sudah final maka kepala sekolah mendapatkan predikat kinerjanya yang berpengaruh ke angka kredit ya. Itu untuk alurnya. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan juga secara bolak-balik ya. Jadi akan pindah dulu ke apa namanya nih dinas untuk plotting, kemudian nanti ke kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah ganti-ganti. Jadi ini saya coba jelaskan dulu bagian yang pertama ini, bagian plotting simtendik. Ini Bapak Ibu nanti apa namanya punya akses ya ke slide-slide ini, jadi nanti tidak perlu dibagikan. Nanti yang akan saya bagikan itu cuma linknya. Meskipun sebetulnya Bapak Ibu pun kalau sudah punya akses ke apa pengelolaan kinerjanya, nanti ada pelajari panduan di sini. Ada sorry di di sini ada pelajari panduan. Jadi kalau saya diklik nanti dia akan mengarah ke sini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tutorial yang ada gitu. Nah, ini kembali lagi ke tadi untuk yang simtendik. Nah, untuk ini maaf tadi saya sudah sampaikan tidak ada demo karena kami tidak punya akses ke aplikasi demonya, dan dari pusat juga tidak ada aplikasi demonya sih untuk Sintendik. Saya kalau tahu kalau BPMP punya ya, kalau BGP setidaknya belum punya gitu. Oke, untuk sebelumnya untuk kalau untuk apa ada operator dinas dari dinas pendidikan belum tahu cara menggunakan Simtendik, itu kami pun mungkin belum bisa membantu langsung karena kami pun tidak punya akses untuk mengubah atau nanti mengisi Simtendiknya. Jadi nanti bisa coba koordinasi sama dinas pendidikan atau ke apa namanya nih eh, Kemdikbud yang di pusat ya yang bisa membantu untuk bagaimana cara mengoperasikan Simtendiknya gitu. Nah, untuk yang tahap pertama ini ada input datanya, data kepala dinas. Jadi di Simtendik ini kepala dinas masih diinput dulu datanya. Nanti akan mengisi NIP dan akan tampil data-datanya. Kemudian pilih tim kerja. Tim kerja ini adalah pengawas sederhananya ya. Pengawas sekolah untuk yang diterapkan di Sintendik. Jadi kalau misalnya ada perubahan di luar Sintendik, itu sebaiknya segera diubah dulu. Diubah dulu di Sintendik. Kalau sudah terproses, nanti baru dibuat tim kerjanya. Karena kalau belum dibuat tim kerja di aplikasi, sedangkan di apa namanya di lapangan sudah diubah, nah itu takutnya ada masalah gitu saat mulai kinerjanya. Jadi sebaiknya kalau sudah ada perubahan, dilakukan juga perubahan di apa namanya di Sentindiknya gitu. Kemudian nanti ada unduh lampiran SK tim kerja, kemudian ada unggah SK tim kerja.
Nah, jadi ini nanti kalau apa namanya? Kalau sudah dibentuk, kita unggah dulu, karena nanti bisa aja menentukan akses ke aplikasinya. Nanti dinas mendistribusikan ke tim kerja, kemudian tim kerja bisa dapat informasi tentang kepala sekolah yang akan dinilai. Jadi eh, kalau pengawas harusnya sudah ada ini ya, akun Simtendiknya. Kalau belum punya, coba tanya ke Kepala Dinas sudah dapat aksesnya atau belum. Gitu. Karena nanti ada eh, kalau info yang saya terima sih pengawas juga dapat akses Simtendik ya untuk lihat ininya apa namanya nih eh, apa yang info-info dari dalam Simtendik itu. Kemudian masuk sekolah-sekolah yang didampingi juga. Kepala sekolah mendapatkan informasi di PMM tentang tim kerja yang akan menilai tampilannya seperti yang tadi di sini contohnya. Nah, di sini tampilannya eh, tim kerjanya siapa. Ini kebetulan cuma demo, jadi tulisannya Dinas Tes 6. Ini Dinas Tes 6 ini nama pengawasnya. Kalau daerah dinas pendidikan, ini nanti akan tampil sesuai dinas pendidikan lokasi Bapak Ibu atau provinsi misalnya. Gitu. Kembali lagi kan tadi, ini untuk operator dinas. eh, Nanti bisa plotting tim kerja di aplikasi, ada menunya di kiri sini. Kemudian di sini masukkan NIP kepala dinas. Kemudian bisa apa namanya nih, klik cek NIP untuk membuka ininya, membuka data kepala dinasnya. Nanti di kanan atas ada reset plotting. Jadi misalnya ada perubahan, nanti bisa klik reset plotting ya. Oke, nanti masukkan NIP kepala dinas, kemudian nanti dicek NIP-nya. Kemudian nanti kalau sudah tampil seperti ini, nanti bisa masukkan email pribadinya. Nah, email pribadi penting, usahakan ini aktif karena nanti akun belajar ID kepala dinas akan dikirim via email. Dan ini harus Gmail. Jadi kalau untuk kepala dinas yang belum punya Gmail, minta dibuatkan dulu, kemudian nanti dimasukkan di sini. Termasuk juga untuk nomor HP WhatsApp. Kalau sudah, klik konfirmasi, nanti akan tampil datanya di sini, di sebelah kanan. Nah, ini ada tombol untuk ubah data. Jadi kalau misalnya ada kepala dinas yang berubah, di tengah tahun ajaran, nanti bisa diubah data di sini. Kalau harapannya sih belum berubah ya untuk setidaknya tahun ini ya. Oke, kemudian ini nanti untuk apa eh, tim kerja yang tampil. Jadi yang bisa melihat nih kepala dinas ya, melihat data-datanya sekolah mana saja yang eh, di bawah kepala dinas tersebut. Kemudian pengawasnya siapa dan tim kerjanya ada di sebelah kanan ini ya. Dan sebagai sesuai penjelasannya, pengawas sekolah itu otomatis dipilih menjadi tim kerja. Jadi pengawas sekolah sekarang punya tanggung jawab ini ya lebih ya. Jadi sekarang tugasnya juga menjadi tim kerja dalam sistem pengelolaan kinerja. Jadi untuk pengawas ini sudah perlu bersiap-siap lebih aktif lagi ya untuk di tahun ini ya. Jadi sebagai penilai eh, dan membantu kepala dinas untuk menilai kepala sekolahnya gitu. Nah, ini kalau misalnya sekolah swasta tetapi kepala sekolahnya ASN. Nah, ini bisa pilih tim kerjanya siapa. Bisa bisa pengawas atau bisa kepala dinas gitu. Jadi eh, ini untuk khusus swasta yang punya kepala sekolah ASN. Nah, sedangkan kalau misalnya kepala sekolah yang non ASN, dia tidak wajib melakukan pengelolaan kinerja ya. Jadi ini tidak wajib di apa namanya dipilih gitu. Kalau untuk yang ASN kan wajib dipilih karena itu berpengaruh nanti ke angka kreditnya ya. Sebagai uh, pegawai dinas pendidikan. Ya kan kalau non ASN kan dia tidak ada kewajiban itu. Jadi ini pun tidak wajib diisi dan swasta pun memang tidak ada kewajiban untuk melakukan pengelolaan, tapi uh, tetap direkomendasikan untuk digunakan karena ini bisa membantu untuk penilaian. Kemudian setelah selesai di kiri bawah nanti ada tombol verifikasi tim kinerja. Jadi kalau sudah diklik semua itu tidak langsung tersimpan ya. Jadi harus klik dulu verifikasi tim kinerja. Oke, kemudian kalau sudah tampil di halaman ini daftar-daftar yang sudah dipilih, nanti klik yang di kanan atas ini saya setuju.
klik sampai centang yang hijau, kemudian klik kirim data. Nah, kalau sudah ini di halaman, nanti akan tampil halaman ini, rekapitulasi data sekolahnya. Ada berapa SD, SMP, dan TK-nya. Kalau untuk yang apa namanya provinsi pasti beda ya. Dia ada SMA dan SLB-nya. Kemudian ini ada SK tim kerjanya juga. Ini bisa disesuaikan dengan nomor suratnya. Jadi nomor apa namanya untuk nomor surat, tanggal surat itu kan dibuat di luar sistem. Jadi nanti Bapak Ibu operator dinas atau bisa dibantu oleh bagian persuratan untuk membuat surat penetapan tim kerja bagi pengawas sekolah dan eh, kepala dinas sebagai pejabat penilainya, kemudian pengawas sekolah sebagai tim kerja. Nanti kalau sudah ada suratnya, sudah nomornya, nanti masukkan di sini, masuk tanggalnya, nama lembaga, jenis pendidikan apa, nama penanda tangan ini kepala dinasnya, dan NIP-nya juga, NIP kepala dinas. Jika sudah, klik cetak lampiran. Ini lampiran ini bisa nanti digunakan untuk apa namanya suratnya itu ya. Kemudian kalau untuk format bisa nanti di-download juga dari sini. Di nanti untuk apa namanya nih dokumen ini nanti bisa diakses juga tadi di Linktree ya. Ada di tombol tadi lihat panduan. Nanti tinggal klik di sini untuk SK tim kerjanya. Ini pakai Docx kelihatan. Oke. Itu tinggal klik make copy, kemudian nanti akan dibuka di Google Docs. Ini kalau kalau apa namanya nih? Oh, yang tadi maksudnya untuk yang nomor surat itu bisa dibuatkan dulu ya nomor suratnya ya. Artinya suratnya menyusul tapi nomornya sudah keluar duluan gitu. Jadi biar nomor suratnya dipakai buat di sini di SK ini. Eh, itu kemudian kalau sudah nanti diklik di sini diunggah, kemudian klik simpan. Kemudian klik ya simpan. Kalau sudah selesai, ini ada lihat dokumen yang sudah diupload. Jadi kalau saya sebelumnya sudah upload, nanti bisa kelihatan dokumennya di sini. Klik lihat doc. Nah ini poin ini setelah SK tim kerja sudah tanda tangan, dinas bisa distribusikan SK dan lampiran tim kerjanya ke tim kerjanya ya. Jadi pengawas pun bisa dapat SK yang resmi bahwa dia sudah ditunjuk sebagai tim kerja di sekolah-sekolah yang ditunjuk. Nah ini pastikan selaras ya SK pengawas yang sudah dibuat sebelumnya dengan SK tim kerja ini. Biar pengawasnya pun tidak bingung gitu. Maksudnya jangan sampai dia tetapkan di sekolah ini, tapi ketika tim kerja dia sekolah yang berbeda gitu. Jadi sebisa mungkin dua-duanya sama. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Simtendik itu disesuaikan dulu. Kalau misalnya belum sesuai, harus dikoreksi dulu. Kalau misalnya yang tidak ada pengawas yang tidak ada di Simtendik, ya otomatis paling dikosongkan dulu gitu. Di apa namanya di SK-nya karena tidak ada tim kerjanya kan, tidak ada sekolah itu tidak punya tim kerja gitu. Dia akan langsung komunikasi kepala dinas langsung ke sekolahnya. Jadi yang belum ada, kalau misalnya ada dinas yang belum ada pengawas di Simtendik, sebaiknya segera untuk diproses ya untuk penetapan pengawas di Simtendiknya gitu. Nah, ini ketika sudah memproses tadi, nanti akan dapat akun belajar untuk kepala dinas dan pengawas. Dan untuk pengawas nanti akan tampil langsung di halaman depan. Ini email dan passwordnya apa. Nanti bisa langsung digunakan untuk akses ke PMM. Nah, ini sebisa mungkin disimpan baik-baik karena nanti untuk dinas ini sepertinya untuk riset harus riset sendiri di belajar.id ya, eh, riset passwordnya. Nanti bisa diminta juga bantuan aparatur dinas karena bisa aparatur dinas sudah punya apa istilah pengalamannya lah untuk meriset-riset. Ini untuk pengawas, kemudian untuk kepala dinasnya sendiri itu tadi kan sudah ada masukan email ya. Nah, email itu nanti akan di Gmailnya akan dikirimkan email ini instansinya apa, dinas pendidikan apa, email belajarnya apa, dan kemudian passwordnya. Password ini diklik dulu ya, klik di sini untuk melihat password karena akan tampil seperti ini.
Ini untuk akun kepala dinas. Jadi agak beda sama pengawas. Kalau pengawas dia langsung tampil di Sintendik. Makanya tadi untuk yang pengawas yang belum punya akses Sintendik juga segera minta akses ke Sintendik ke operator dinas. Karena ini nanti akan kelihatan akun belajarnya gitu. Kalau diusahakan untuk bisa koordinasi baik dengan operator dinasnya ya biar disediakan segera dan Mas Ujo nanti ketika untuk meriset nanti ya dibantu juga sama operator dinas. Oke, itu untuk proses awal. Ini belum masuk ke ini ya, belum masuk ke apa pola kinerjanya. Nah, untuk pola kinerja sendiri ini saya coba lihatkan dulu dari sisi kepala sekolah ya. Untuk kepala sekolah, mungkin kalau yang sebelumnya agak berbeda tampilannya, memang ada update-update yang dilakukan oleh pusat karena berbagai macam masukan. Jadi di menu sebelah kiri ini kepala sekolah itu ini bisa diklik ya, klik kepala sekolah, kemudian ada pilihan sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Oh, sebelumnya untuk yang kepala sekolah klik juga pelajaran panduannya kalau misalnya mau cari tahu tentang apa namanya eh, tutorialnya, tuh bagaimana proses eh, pengulangan kinerja untuk kepala sekolah. Kalau misalnya untuk dia sebagai pejabat penilai, ini cek yang ini ya, di bawah pengulangan kinerja guru untuk atasan. Ini dia sebagai penilainya. Kalau dia sebagai pegawai, klik yang di sini. Itu kembali ke sini. Nah, di sini untuk kepala sekolah, untuk pejabat penilai sebetulnya sudah pernah di Panada sebelumnya ya, udah lama di bulan Januari. Nanti bisa lihat Panada bulan Januari di YouTube-nya BGP. Kemudian untuk hari ini saya akan coba jelaskan sebagai pegawai. Jadi dia yang akan melakukan observasi pelaksanaan kinerjanya. Kalau untuk tahap pengisian apa perencanaan kinerja ini saya lewatkan ya karena kan sebelumnya sudah ada juga apa namanya nih penjelasan cara memasukkan perencanaan kinerjanya gitu. Jadi ini ini dalam kondisi sudah selesai perencanaan kinerja. Jadi tinggal pelaksanaan kinerjanya gitu. Akan tampil seperti ini dan di atasnya pun ada konfirmasi data atasan. Nah, ini tadi kalau sudah ditetapkan oleh eh, kepala dinas di Simtendik, nanti akan ada operator di Simtendik setidaknya akan ada data seperti ini, konfirmasi data atasan Anda. Jadi kalau sudah oke, sudah sesuai, tim kerjanya siapa, nama pengawasnya maksudnya, dan dinas pendidikan mana, saya klik konfirmasi. Ini kalau ada kesalahan nanti tinggal klik tidak data salah, nanti akan dikoreksi di aplikasinya. Kalau sudah benar, klik data benar. Kemudian untuk ini tidak ada. Ini masih demo ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah yang kalau Bapak Ibu kepala sekolah mengakses pasti ada datanya. Kalau belum demo ini tidak ada nama dinasnya. Bisa klik lanjut. Kemudian ini isi saya setuju untuk lanjut dengan data ini titik. Saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Terus kok sama titiknya juga ya. Jadi jangan nanti jangan bertanya kenapa ini tidak bisa diklik konfirmasi. Nah, kalau sudah selesai ketik, klik konfirmasi. Nah, ini sudah selesai nih. Eh, sudah berhasil. Jadi nanti eh, pengawasnya pun punya akses untuk dia melakukan apa namanya nih, mengakses ke aplikasinya dan melakukan observasi. Nah, terus ini ada 3 praktik kinerja untuk melakukan praktik kinerjanya. Kemudian untuk pengembangan kompetensi yang di sini dikumpulkan. Ini ada dokumen lainnya untuk perilaku kerja. Nah, pertama kita ke praktik kinerja dulu. Nah, ini ada pemantauan kinerja. Nah, untuk bagian eh, ini sesuai dengan ini ya, indikator pilihannya. Jadi, kalau untuk saat perencanaan kinerja, pasti Bapak Ibu ada lihat ada 8 pilihan yang sesuai ada di rapor pendidikan. Nah, ini saya coba contoh ambil yang memandu perencanaan pembelajaran gitu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan observasinya, ini ada klik isi dokumen. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa klik. Ini terbuka ya, karena kalau yang lain kan masih abu-abu. Ini abu-abu tidak bisa diakses. Yang bisa diakses cuma yang biru ini. Harus terbuka, jadi saya bisa klik isi dokumen. Nah, untuk tahap ini yang Bapak Ibu perlu diskusi dengan pengawas. Untuk kepala sekolah, diskusi dan pengawas, apa yang indikator yang akan diobservasi gitu. Karena ini sebetulnya mengobservasi bukan kepala sekolah sendiri ya, tapi pengawas ya. Jadi sebaiknya diskusikan pengawas mau observasi yang mana. Kemudian ini bisa pilih lebih dari satu ya.
Jadi pilih salah satu misalnya ini, atau saya mau pilih dua atau tiga-tiganya pun bisa. Ini saya coba pilih satu dulu saja yang memimpin diskusi dan fokus. Kemudian apa saja upayanya, ini juga diisi maksimal 250. Mempelajari proyek perilaku, contoh eh, tes ketikan. Ini saya juga bingung mau isi apa ya. Nanti Bapak Ibu kalau ketika diskusi dan pengawas mungkin sudah tahu apa yang mau diisi ya. Kemudian jadwalnya kapan dan dapat diubah di luar sistem. Jadi sebetulnya jadwal ini meskipun Bapak Ibu sudah tetapkan dan ternyata tidak bisa di tanggal itu, tidak apa-apa. Biarkan saja jadwalnya tetap seperti yang di sistem. Tapi di luar sistem Bapak Ibu bisa tetapkan sendiri gitu. Nah, kalau saya mau berbeda dengan yang ditetapkan sini tidak apa-apa juga. Jadi tinggal pilih tanggalnya kapan, misalnya tanggal hari ini. Kemudian pertemuannya bagaimana, apakah dalam ini contohnya dia acara diskusi mingguan guru, artinya dia dalam satu kegiatan dia melakukan pengawas melakukan observasi gitu. Bisa juga ada kegiatan khusus untuk kepala sekolah, bisa juga ini contohnya digabung dengan kegiatan lain gitu. Contoh misalnya forum apa pertemuan komunitas belajar, misalnya komunitas belajar. Kemudian perangkat pendukungnya apa, misalnya contoh apa namanya nih, daftar hadir, formulir umpan balik. Catatan lain jika ada ini opsional. Kalau mau menyimpan sementara bisa klik simpan draft. Nah ini kalau simpan draft berarti dia belum selesai ya. Jadi kalau misalnya lihat tahap berikutnya belum nyala berarti karena masih draft bentuknya. Kalau misalnya sudah selesai mau apa namanya melanjutkan, klik kumpulkan. Nah kalau sudah klik kumpulkan nanti klik lagi kumpulkan. Ini tidak dapat diubah lagi. Jadi Bapak Ibu pastikan eh, sesuai yang mau diobservasi gitu. Makanya ini ketika ada perubahan pengawas ini usahakan sepakat gitu pengawas lama dan baru gitu tentang apa yang mau diobservasi karena secara sistem ini tidak bisa diubah, tidak bisa ditarik lagi. Nah, kemudian untuk yang observasi ini observasi oleh atasan. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada apa-apa yang bisa diisi karena yang mengisi tahap ini itu adalah pengawasnya. Nah, sekarang kita pindah ke pengawas ya. Jadi ini agak tektokan, nanti Bapak Ibu ikut aja tutorial yang ada di sini kalau sebagai kepala sekolah. Cuma untuk yang ini saya jelaskan prosesnya secara utuh ya. Jadi alurnya bolak-balik kepala sekolah dan pengawas gitu. Pindah ke akun pengawas. Ini sebagai pengawas sekolah ya. Jadi kelihatan di menu sebelah kiri dia ada pengawas sekolah. Jadi pengawas juga bisa klik pelajari panduan di sini. Kemudian untuk pengawas sekolah klik sebagai tim kerja di sebelah kiri ini untuk melihat tampilan seperti ini. Dan kemudian ada klik lakukan penilaian. Nah, di sini ada lakukan penilaian kinerja ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di sini kalau ada pengawas yang ditetapkan sebagai tim kerja, dia akan lakukan penilaiannya. Dan dia akan melakukan observasi juga gitu. Kemudian klik cek penilaiannya. Nah, di sini bisa jadi kan ada pengawas tuh dari kebanyakan pengawas dia mendampingi lebih dari satu sekolah. Jadi di sini nanti akan ada daftar sekolah yang didampingi. Kebetulan ini cuma ada satu. Tapi kalau ada lebih dari satu dia akan tampil daftarnya di sini. Nah, ini untuk status praktik kinerjanya masih observasi, bisa klik nilai ya di kanan ini. Ini tombol ya, kalau yang biru ini. Nah, ini observasi praktik kinerja. Ini bisa diklik untuk nilai. Ini yang tadi sudah diisi ya, sudah diisi saat oleh kepala sekolah. Nah, kalau untuk pengawas, dia langsung di sini, isi dokumen rating observasi. Jadwalnya 26 April, tapi seperti tadi saya sampaikan, ini tidak harus sesuai jadwal yang ditetapkan ya. Bisa jadi misalnya lebih cepat, karena apa namanya nih, mungkin mau sekalian semua sekolah yang dampingi langsung ini diisi gitu. Nah, kemudian di sini bisa Bapak Ibu pengawas atau di sini saya bisa bilang juga kepala dinas ya karena bisa jadi kepala dinas yang langsung melakukan karena bisa jadi tidak ada pengawas di sekolah itu. Jadi kepala dinas yang langsung turun untuk
apa namanya nih, mengisi. Kalau melakukan observasi bisa diwakili oleh pengawas, tapi kalau tidak ada ya mau nggak mau kepala dinas langsung turun gitu. Oke, pertama kepala sekolah memimpin diskusi, fokus pada pencapaian tujuan. Jadi ini ada pertanyaan dan jawaban. Ini bisa diisi sesuai dengan observasi yang sudah dilakukan. Ini saya contoh isi saja. Nanti Bapak Ibu pengawas dan kepala dinas bisa langsung bisa ini ya, mengisi sesuai dengan yang apa observasinya di lapangan gitu. Rekomendasinya ini opsional juga. Kalau tidak ada rekomendasi bisa dikosongkan. Kalau ada bisa diisi sini. Nanti ini kalau diisi nanti akan tampil di kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah bisa melihat apa yang sudah diisi oleh pengawas atau kepala dinas. Ini ada tombol juga simpan draft, ada juga tombol kumpulkan. Bisa langsung kumpulkan saja. Ini kan ini ada rangkumannya. Setelah dikumpulkan rating tidak dapat diubah lagi. Jadi seperti yang tadi, ini pastikan data-data yang sudah di hasil observasinya sesuai ya. Eh, Karena tidak ada lagi kesempatan untuk merubah yang sudah diisi. Kemudian kalau sudah, klik, saya mengerti ini, kemudian kumpulkan. Nah, kalau sudah, ini sebagai pengawas sudah selesai. Berikutnya nilai dokumen tindak lanjut. Nah, untuk tahap ini kembali lagi ke kepala sekolah. Ini moga-moga Bapak Ibu tidak bingung ya, karena ini bolak-balik apa namanya ini prosesnya. Ini rincian observasinya. Kembali dulu. Nah, ini kalau sudah selesai, dia akan kebuka yang ketiga di dokumen tindak lanjut. Nah, ini yang sudah diisi tadi oleh pengawas sekolah atau kepala dinas ya. Jadi ratingnya apa, kemudian catatannya apa, dan rekomendasinya. Nah, kemudian kalau sudah klik lanjut, nah di sini refleksinya bagaimana? Nah, ini refleksi ini kalau sesuai jadwal sih biasanya di akhir-akhir ya, di bulan Mei atau Juni, atau bisa dikondisikan juga misalnya kalau mau di April pun bisa juga kalau memang sudah selesai observasinya gitu. Eh, ini bisa diisi oleh kepala sekolah, misalnya saya tulis saya paham, kemudian ini pilihan belajarnya apa, ini banyak apa namanya tulisan sini ada panduan pengisian, ada cek ratingnya juga. Ini kalau mau lihat lagi apa yang sudah diisi tadi ya. Kemudian tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan, misalnya diskusi lebih lanjut, upaya koordinasi dengan dinas misalnya ya. Kapan Anda melakukan tindak lanjut? Nah, tindak lanjut artinya perubahan yang ingin dilakukan gitu. Jadi pola kinerja ini kan setiap semester berlaku. Jadi ketika semester ini sudah observasi, sudah tindak lanjut, rencana tindak lanjutnya bagaimana, nanti di semester berikutnya nanti akan bisa dilihat tindak lanjutnya bagaimana gitu, sesuai dengan yang sudah diisi di semester ini. Saya contoh ini untuk asisten lanjut kan berarti kemungkinan observasinya misalnya di apa Oktober misalnya, jadi isi Oktober. Kemudian dukungan Anda butuhkan yang bisa diisi di sini juga, sumber daya misalnya. Kemudian untuk opsional itu ke PMM ya, opsional. Ini bisa diisi beberapa poin tujuan tindak lanjut yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja berdasarkan per dirjen. Ini pilih minimal satu kalau yang ini ya. Kalau apa namanya nih, pilihan belajar dari PMM. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin sebelumnya belum terbiasa pakai PMM bisa dibiasakan untuk menggunakan PMM sebagai sumber belajar ya untuk peningkatan kompetensinya. Ini contoh saya pilih salah satu. Kemudian tindak lanjutnya ini kapan Bapak Ibu akan belajar PMM? Misalnya kalau lagi libur sekolah berarti sekitar bulan Juni atau Juli, berarti Juli. Kemudian apa yang Anda butuhkan? Misalnya alat dokumen pembelajaran, misalnya laptop atau apa ya. Oke, kalau sudah klik kumpulkan, kemudian klik kumpulkan lagi. Nah, sampai sini ini sudah sampai apa namanya nih? Isi dokumen tindak lanjut.
Ini sudah selesai semua. Nah, berikutnya nanti ada pelaksanaan tindak lanjutnya. Nah, kalau yang ini, seperti yang tadi ya, itu sebetulnya prosesnya lebih lama ya. Saya artinya apa namanya nih, kepala sekolah harus melakukan dulu tindak lanjut baru tahap ini bisa diakses gitu. Oke, sampai di sini untuk yang proses pelaksanaan observasi. Tombol ke kemana ini? Bapak Ibu ini kalau misalnya mau kembali ke home ini klik lihat di atas ya. Oke, ini sudah. Kemudian itu baru tadi tahap observasi ya. Jadi ada proses TikTokan. Eh, oke, sebentar Bapak Ibu. Saya izin sebentar ada nulis dulu. Oke, ya maaf, maaf. Iklan sedikit. Kemudian ini coba saya tampilkan dulu ya tampilan sebagai pengawas. Tadi kan apa namanya nih? Untuk yang observasi kan sudah selesai diisi oleh kepala sekolah ya. Tindak lanjutnya bagaimana dan sekarang kembali lagi ke pengawas. Pengawas ini. Oke, ini coba refresh tampilan pengawas. Ini kan terbuka seperti ini. Nilai dokumen tindak lanjutnya. Nah, pengawas juga sekarang perannya untuk menilai. Ini Bapak Ibu, karena ini agak panjang, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu bingung atau misalnya kelewat bagian yang mana, nanti bisa cek YouTube-nya BGP Sulut yang nanti akan ditampilkan di situ apa namanya video-video Panada yang sudah dilaksanakan. Kemudian refleksi Anda, ini yang sudah diisi oleh kepala sekolah ya. Saya paham. Setting yang sebelumnya diisi ini error sepertinya ini. Ini malum Bapak Ibu kan demo, jadi mungkin ada satu dua yang error, tapi kalau di apa aplikasinya sih biasanya sih udah ini ya, udah fix ya. Jadi ini akan tampil yang tadi sudah diisi oleh pengawas saat observasi. Kemudian tunjuk tindak lanjutnya apa, upayanya. Dan ini apa yang sudah diisi oleh eh, kepala sekolah saat tadi refleksi tindak lanjut. Kemudian, nah ini catatan sebagai pengawas, catatan atasannya. Bagaimana kesadaran kepala sekolah ketika berefleksi. Nah, ini ada pilihan salah satu yang mana. Ini coba klik yang kedua. Sadar tantangannya penyebabnya berada dalam kendali diri. Ini penilaian oleh pengawas ya. Jadi pengawas melihat kembali apakah kepala sekolahnya mampu untuk dapat menjawab tantangan dan juga melakukan tindak lanjutnya ya. Ada penjelasannya, kemudian klik kumpulkan. Ini kalau sudah klik, saya mengerti, kemudian klik kumpulkan. Oke, yang untuk yang di bawah sendiri, ini seperti banyak sekali nih. Ini seperti perlu dua sesi untuk apa namanya pencarian kinerja, tapi saya coba sampaikan terus secara cepat ya. Hmm. Ya, sebentar Bapak Ibu. Mohon izin ya Ibu Bapak sambil menunggu Pak Noel.
Saya memberi catatan sedikit juga bagi Ibu Bapak Kepala Sekolah dari perspektif pengawas sekolah. Nah, jadi ada selain pengelolaan kinerja ini, ada beberapa dokumen juga yang sejatinya menjadi acuan untuk pengembangan dan kemudian nampak pada perilaku kerja yang dinilai oleh pengawas sekolah terhadap kepala sekolah. Nah, bagi kepala sekolah mungkin bisa membaca beberapa dokumen, salah satu yang penting tentang Perdirjen 7327 tentang model kompetensi kepala sekolah. Karena nantinya di saat kontekstualisasi itu, kontekstualisasi perilaku yang akan dinilai, di situ akan nampak Ibu Bapak Kepala Sekolah. Nah, dalam percakapan yang dibuat oleh pengawas sekolah bersama dengan kepala sekolah dalam rangka observasi, di em, rubriknya sudah tersedia di PMM juga Ibu Bapak Kepala Sekolah bisa lihat. Nanti di situ akan diukur kontekstualisasinya. Seperti yang di bagian sesi pertama saya tadi tentang misalnya loyal. Apakah kepala sekolah sudah mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku? Dikaitkan dengan model kompetensi kepala sekolah, kompetensi sosial misalnya. eh, ada sub-sub indikator yang mencerminkan sikap loyalitas dari kepala sekolah. Atau kontekstualisasinya, apakah kepala sekolah memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan? Apakah kepala sekolah selama ini menjaga nama baik satuan pendidikan? Nah, seperti itu. Maka penilaian pengelolaan kinerja ini bukan semata-mata soal memenuhi kepentingan administratif saja, tetapi perbaikan-perbaikan dalam rangka untuk mewujudkan layanan pendidikan yang lebih optimal. Itu sedikit catatan tambahan sambil menunggu Pak Noel. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Noel bahwa pengawas satuan pendidikan itu yang nantinya masuk ke dalam tim kerja akan mengakses pengelolaan kinerja kepala sekolah ini lewat PMM. Nah, maka bagus juga sejak sekarang pengawas sekolah yang belum familiar dengan PMM mulai beradaptasi dan mulai menyesuaikan. Bila pengawas sekolah sudah punya akun belajar, Dinas Belajar ID, Ibu Bapak pengawas sekolah bisa mengecek langsung ke email pribadi. Karena oleh pengelola PMM, jika akun belajar ID itu nanti dapat di sekarang sementara proses pemadanan akun, tapi untuk akun-akun existing yang bisa dipakai tidak ada masalah. Itu sudah mendapat notifikasi dari pengelola PMM pada eh, email pribadi. Bisa dicek secara berkala. Mungkin sambil menunggu Pak Noel, di antara Ibu Bapak ada yang mau mengajukan pertanyaan. Oh, Pak Noel sudah datang. Silakan lanjut, Pak. Ya, oke Bapak Ibu, mohon maaf ada apa namanya tulisan dulu sedikit. Oke, sudah boleh lanjut ya. Untuk berikutnya ini kembali lihat di kepala sekolah. Ini untuk yang refleksi dokumen refleksi tindak lanjut ya. Sebetulnya ini apa namanya nih dilakukan setelah tindak lanjut. Cuma ini saya kasih lihat dulu saja gambarannya bagaimana. Klik isi dokumen, kemudian inspirasinya apa, dapat pemahaman baru, inspirasi perubahan praktik Anda dalam kelas telah dilakukan, diskusi dengan dinas, sulit menentukan waktu, peningkatan kompetensi guru. Ini coba isi cepat aja nanti sebenarnya kalau Bapak Ibu isi nanti mungkin lebih detail lagi ya.
baru, kemudian inspirasi untuk belajar sedikit waktu, sediakan waktu. Sudah, klik kumpulkan, kemudian klik kumpulkan lagi. Oke, ini sudah selesai semua untuk praktik kinerja kepala sekolah. Nah, kenapa 70%? Karena berikutnya masih ada penilaian dokumen refleksi oleh pengawas. Nah, ini kembali lagi ke pengawas ya. Eh, Jadi seperti saya sampaikan tadi ini proses kalau utuhnya ini bolak-balik. Nah, sekarang ke pengawas, ya klik menilai, bisa saya klik aja asal ini mirip seperti yang tadi ya, yang observasinya, inspirasi, teknik kinerja. Kalau sudah klik kumpulkan, klik saya mengerti, klik kumpulkan. Nah ini selesai. Nah kita lihat kembali ke kepala sekolah, coba refresh. Nah ini baru 100%. Ini artinya sudah selesai semua tahap praktik kinerja. Ini agak panjang ya Bapak Ibu, jadi nanti mungkin nonton ulang apa video panadanya untuk melihat prosesnya bagaimana gitu. Nah, sekarang pengembangan kompetensi ini tadi apa saya sudah isi di kinerja ada dua, meningkatnya kinerja melalui peserta berbagai praktik baik. Jadi kepala sekolah bisa sebagai peserta praktik baik. Kemudian ini yang di bawah ini mengikuti seminar, lokal karya, konferensi dan sebagainya. Jadi klik kumpulkan untuk mengumpulkan dokumennya. Ini kalau ada sertifikatnya klik unggah, terus bisa ambil karya kalau ada dari PMM atau unggah dokumen gitu. Misalnya saya contoh ambil ini aja ya, asal aja nih. Kemudian contoh dokumennya ini bisa klik simpan draft. Akan kumpulkan, oke. Ini karena ini kenapa tadi tidak ada kumpulkan? Karena ini kan untuk apa namanya tadi menjadi peserta berbagai praktik baik kan tadi saya kumpulkan 5 kegiatan, makanya di sini ada 5 sertifikat. Kalau misalnya belum ada lima-limanya, ini tidak bisa dikumpulkan, gitu. Jadi Bapak Ibu, waktu perencanaan kerja pastikan jumlahnya sesuai dengan yang mampu dilakukan ya. Jadi dan apa namanya nih, jangan sampai tidak terpenuhi salah satu kan nanti jadi tidak bisa dikumpulkan, hanya bisa disimpan draftnya gitu. Nah kalau sudah baru kumpulkan akan tampil. Sudah klik, saya mengerti. Nah ini selesai, sudah dikumpulkan. Prosesnya sama juga seperti yang tadi, ini kumpulkan sertifikatnya, sesuai jumlah kegiatan atau jumlah apa namanya itu. Ya kalau untuk yang lokal kayak gini kegiatan, ada poin, kalau pencarian kinerja lain ada nama-namanya, ada dokumen dokumen berbeda-beda, jadi pastikan jumlahnya sesuai dengan yang apa namanya, jumlah kegiatan yang diikuti sesuai dan jumlah sertifikatnya pun dapat apa Bapak Ibu sudah dapat semua sertifikatnya gitu. Ya, kalau lebih takutnya ada yang nggak keisi nanti salah satunya. Gitu. Ini untuk yang pengembangan kompetensi. Oke, nah kalau kepala sekolah sudah mengisi, nah ini kan tampil di pengawas seperti ini. Nah, ini ada di bagian bawah ada kelengkapan dokumen, ini bisa klik periksa. Nah, kemudian ini ada bisa klik cek untuk lihat sertifikat yang sudah diupload. Itu, nah yang terakhir ini perilaku kerja di kepala sekolah itu di kepala sekolah di bagian ini ya dokumen lainnya perilaku kerja bisa klik cek. Nah kalau yang ini cuma bisa melihat kalau untuk yang kepala sekolah. Nah yang mengisi siapa?
yang mengisi eh, kita sebutkan dalam adalah pengawasnya yang nah untuk yang ini masih belum bisa diisi. Lebih tepatnya ini belum terbuka untuk pengawas ya. Jadi nanti apa namanya nih? Nanti ini sebetulnya saya belum lihat soalnya kalau di demo karena ini demo masih tertutup semua. Kalau untuk yang aplikasi mungkin sudah terbuka ya. Nanti tinggal klik pelujanan dan nampaknya apa. Nanti baru klik di kanan bawah ini ada tombol untuk kumpulkan pekerjanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang bagian ini tadi sampaikan ini tidak terbatas ke pengawas tapi bisa juga ke kepala dinas. Jadi kalau misalnya apa namanya di sini kepala dinas sebagai tim kerjanya seperti itu. Itu kurang lebih prosesnya seperti itu. Mungkin kalau bingung nanti lihat kembali ke uh, apa tadi panduannya itu Bapak Ibu. Ya, itu saja. Terima kasih. Belum terdengar Bu Laura? Ya, terima kasih bisa kedengaran suara saya. Luar biasa penjelasan secara teknis dari Pak Noel tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagai pegawai. Sehingga mungkin ya Pak perlu 2 sesi untuk penjelasan materi ini, tapi sungguh menarik bagi kita sebagai pengawas maupun kepala sekolah. Jadi materi ini bisa diakses kembali di YouTube-nya Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Oke, untuk berapa menit ini sebenarnya waktu sudah habis ya, tapi menjawab rasa penasaran Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Ya, bisa di kolom chat, jadi nanti dan atau yang Bapak Ibu yang saat ini sudah raise hand, ini dari Pak Ferry Franz. Ya, dipersilakan Pak. Yang pertama ini dulu Pak Ferry Franz. Halo? Atau kalau tidak, Pak Ibu Jana Suwawa. Iya. Sudah raise hand untuk memberikan pertanyaan langsung kepada kedua narasumber. Silakan Bu, manfaatkan waktu yang singkat ini. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih kepada Balai Guru Penggerak juga dua narasumber ya, yang sudah berbagi praktik baik pada berbagi materi pada sore hari ini. Saya langsung mau bertanya Bapak pada dua narasumber. Yang pertama, apakah RHK yang dibuat oleh kepala sekolah masih bisa dirubah kembali pada saat sudah bulan-bulan ini sebelum ada praobservasi dan observasi oleh kepala dinas atau tim atau pengawas sekolah. Kemudian yang kedua, sejak kemarin saya sudah coba buka untuk saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu, saya sudah buka PMM, kemudian yang terlihat di layar saya tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Noel tadi. Jadi mungkin apakah seperti yang diungkapkan tadi bahwa sekarang masih dalam plotting untuk simtendik untuk pengawas, karena di layar saya yang nampak adalah ada segitiga tanda seru yang menyatakan bahwa penilaian kinerja tertunda, data atasan tidak ditemukan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga mengalami hal seperti ini. Kalau boleh mungkin diperjelas supaya tidak bingung lagi, karena kelanjutannya di situ ditulis bahwa dapat tetap melanjutkan pengelolaan, namun penilaian Anda tertunda. Ketika saya buka lanjutannya di bagian praktik kinerja, bagian pertama yaitu pelaksanaan observasi, kemudian isi dokumen, saya sebenarnya bisa melanjutkan itu, tapi tetap terkendala ketika
saya harus bercakap atau berbicara dengan siapa yang akan menilai saya, kemudian menentukan kapan pelaksanaannya. Jadi praobservasinya seperti itu. Oke. Kemudian ada satu lagi Bu yang saya mau tanyakan. Ada teman kepala sekolah saya yang memang dia PLT dan kemudian dia baru bisa buka pada tanggal 27 Maret dan dia belum menyelesaikan RHK-nya. Dia sudah berusaha tadi dengan dibantu saya, sudah berusaha untuk buat, kemudian mengumpulkan, tapi tetap tidak bisa dikumpulkan. Ada tanda segitiga dan tanda seru. Mungkin minta pencerahan dari kedua pemateri untuk hal ini. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Jane Suwawa. Saya harapkan ini merupakan juga mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di room webinar ini. Oke, silakan yang akan Pak narasumber yang akan menjawab mungkin pertanyaan 2 dan 3 ke Pak Noel atau seperti apa Pak? Mohon petunjuknya. Boleh saya bantu jawab. Untuk yang fitur ubah rencana LHK-nya itu menurut pusat sudah dibuatkan di dashboardnya. Menurut pusat ya. Tapi kalau belum nanti coba sampaikan karena sebetulnya belum lama ini juga di grup kami di pusat ada yang tanya seperti itu. Sebetulnya mereka sudah siapkan cuma mungkin ada satu dua kendala. Jadi kalau apa namanya saat ini belum ada nanti kan saya sampaikan juga ke pusat bahwa mengubahnya belum ada gitu. Karena kalau mereka klaimnya sih sudah kalau untuk mengubah. Tapi yang penting artinya bisa gitu, bisa diubah. Cuma masalahnya mungkin belum belum tampil untuk mengubahnya gitu. Dan berikutnya untuk yang tanda seru itu, ini masih kemungkinan, saya belum cek juga sih langsungnya. Kemungkinan di Simtendik belum ditetapkan kepala dinasnya. Kayak tadi kan ada alurnya itu dari Simtendik dulu. Karena untuk Simtendik kan menentukan siapa jadi atasannya. Nah itu nanti coba tanyakan ke dinasnya, apakah sudah apa namanya tetapkan tim kerja di Simtendiknya, bisa juga kepala dinasnya siapa. Kalau sudah semua selesai, dan kalau sudah selesai semua itu masih ada juga tanda serunya, nah itu baru nanti saya open ke pusat untuk apa namanya coba dicek gitu. Itu sih kalau untuk masalah yang tadi seharusnya kurang lebih dua masalah tadi selesai sih dua-duanya karena masalah sama-sama kan masalahnya tulisannya tidak ada data atasan. Kalau mungkin di secara apa eh, Sekolah itu ada podik atau di Simtendiknya yang tidak ada data atasan, tapi kalau kasus ini karena program kinerja terkonek ke Simtendik, jadi paling tunggu dari dinas menetapkan dulu di Simtendik. Makanya ini kami pun apa namanya ini uh, berharap dinas juga yang atau yang hadir pengawas bisa koordinasi dengan kepala dinas untuk mengisi di Simtendik gitu. Karena itu nanti bisa membantu kepala sekolah juga untuk mengisi pengalaman kinerjanya. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih penjelasan yang lengkap yang disampaikan oleh Pak Noel. Jadi memang ini Bu sementara dalam plotting tim kerja. Jadi memang mungkin belum bisa ada. Kemudian itu apakah jawaban tadi sudah bisa diterima Bu? Iya, oke. Terima kasih. Masih ada saya berikan waktu ya. Ini ayo Bapak Ibu, satu terakhir, pertanyaan terakhir yang diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan hal-hal terkait penjelasan tadi dari kedua narasumber. Ya, silakan raise hand. Mungkin Ibu Laura, Ibu Bapak Kepala Sekolah atau pengawas yang ada di sini, dua kemungkinan ya, tidak bertanya karena masih bingung, Belum paham. ya atau tidak bertanya karena sudah paham. Nah, Enggak ini. kami berharap tidak bertanya karena sudah paham begitu. Oke, Bu, Pak narasumber ini ada pengawas hebat kita dari Minahasa Selatan, Ibu Joy Srita Yakob. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran Bu. Ya, ini tadi baru mau raise hand karena memang banyak yang belum dipahami Pak Nov. Banyak yang belum tahu. Nah,
eh, begini, pertanyaan saya ialah bagaimana, ini saya ambil contoh kabupaten saya, SK sebagai pengawas pendamping itu tidak sesuai dengan Simtendik. Nah, eh, jadi berarti apakah kami menunggu untuk eh, akun untuk ID belajar, dan kemudian saya dengar dari grup di fasilitator bahwa untuk akun yang sementara digunakan, misalnya akun saya itu akun instruktur, itu akan terhapus. Nah, sementara kami sebagai pengawas ini butuh sekali untuk supaya kami lebih jauh mendalami tentang pengelolaan kinerja melalui PMM. Saya tadi sudah berkoordinasi pula dengan admin Simtendik di kabupaten, dan katanya memang tidak sesuai dengan SK sebagai pengawas pendamping di satuan pendidikan. Bagaimana itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Ya, silakan diberi kesempatan kepada Pak Noel. Ya, baik Karena Bu. ini teknis. Ya, mungkin ini agak berat juga, tapi satu-satunya cara memang meminta operator dinas untuk menyesuaikan ya, di datanya dengan SK dengan di Simtendik, karena kalau tidak kan nanti secara sistem Ibu tidak terdaftar sebagai pengawas sekolah itu. Kalau takutnya nanti kalau misalnya dibilang nggak perlu disamakan dua sistem saja, cuma kan nanti ketika di aplikasikan pertanggungjawabannya agak istilahnya membingungkan gitu jadinya. Misalnya nama orang lain yang jadi pengawas sekolah ini, tetapi secara apa tapi di lapangan ibu yang mendampingi gitu. Jadi agar tidak ada salah paham, sebaiknya diselaraskan di SK dengan di Simtendik. Selain itu juga kan nanti kan bisa berpengaruh ke apa sekarang tuh kalau untuk tunjangan ya, apakah berpengaruh jumlah sekolahnya atau enggak gitu. Cuma sebaiknya kan sesuai gitu yang di SK dengan yang di Simtendik. Ini juga kan biar tujuannya data-data yang ada itu valid, dan kami pun, saya kalau dari tadi Ibu bilang ada dari sekolah penggerak, ini juga kaitannya sekolah penggerak. Jadi ketika kami mengundang sekolahnya pun kami juga ada acuannya dari Sintendik. Kayaknya kalau misalnya ada undangan dan kami yang undang Sintendik dan ternyata nama Ibu tidak ada kan, ya istilahnya dibilang bukan salah kami juga, ya enggak juga sih kami, tapi kami mengacu pada Simtendik gitu kalau untuk kegiatan-kegiatan yang resmi. Tapi kalau memang kayak non resmi, ya kalau PSP biasanya kami masih sesuai SK. Tapi kalau untuk kegiatan resmi biasanya acuannya Simtendik, karena dari pusat sekarang sedang istilahnya sedang mendorong gimana cara Simtendik itu menjadi data yang valid, data yang real. Jadi sebisa mungkin eh, SK yang sudah terbit juga itu dicerminkan juga di Simtendik seperti itu. Dan terkait akunnya sendiri, memang akun instruktur nanti perlahan-lahan akan dihapus. Jadi hanya tersisa beberapa akun sebetulnya memang. Dan kalau tadi dari pemaparan itu, yang akunnya akan dibuat itu jadi akun dinas @dinas.belajar.id. Jadi nanti ada akun khusus untuk pengelolaan kinerjanya. Jadi bisa jadi Ibu akan punya 2 akun, tapi salah satunya nanti akan lama-lama terhapus gitu. Ini juga memang sedang akun belajar ini sedang apa eh, di istilahnya di hemat-hemat, dipangkas-pangkas. Masalah ada beberapa akun juga, makanya ini kami juga sekarang akun belajarnya lebih kayak hanya buat login lah istilahnya, cuma buat masuk ke aplikasi, tapi untuk menyimpan dokumen segala macam masih pakai akun pribadi jadinya. Tapi intinya itu, kalau untuk yang pengelola kinerja ada akun khusus yang disediakan nanti di Fintendiknya. Ya, yang penting itu tadi tim kerjanya sesuai dengan SK pengawas ya, seperti itu. Saya Ya. tambahkan sedikit.
Oke, yang silakan Pak disampaikan Novi. oleh Pak Noel tadi memang tepat sekali bahwa sementara ada pemadanan akun. Tapi bagi pengawas-pengawas sekolah yang sudah punya akun untuk pengawas Dinas Belajar ID, mungkin bisa cek secara berkala di akun pribadinya karena di situ ada pemberitahuan dari pengelola PMM eh, yang akun yang nantinya terpakai bila itu sudah sesuai, itu akan dipakai juga akun kita. Saya juga sudah dapat pemberitahuan bahwa akun dinas saya sebagai pengawas sekolah akan dipakai eh, untuk nantinya menjadi penilai eh, untuk dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, kemudian tambahan untuk tadi kasus Ibu Joyce tadi, misalnya ada pengawas sekolah yang tidak terekam di Sintendik. Jadi pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah ini ada dua skenario-nya. Yang pertama skenario tanpa tim kerja, yang kedua skenario dengan tim kerja. Nah, skenario dengan tim kerja itu pengawas sekolah lah yang menjadi unsur atau personil dalam tim kerja. It's okay. Nah, pilihan pertama tanpa tim kerja itu bisa diambil oleh kepala dinas bila ada sekolah-sekolah yang eh, secara Simtendik ternyata tidak punya pengawas sekolah, meskipun secara real di lapangan ada pengawas sekolah. Nah, dalam hal ini berarti kepala dinas sendirilah yang akan melakukan observasi dan kemudian akan sampai di tahap penilaian seperti yang sudah disimulasikan oleh Pak Noel tadi. Jadi itu dua skenario. Oke, ya demikian Bu penjelasan atas pertanyaan dari Ibu Joyce dari kedua narasumber. Bagaimana Bu atas penjelasan tadi? Ya Bu Joyce. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Noel dan Pak Nofri. Terima Iya, kasih. terima kasih. Memang berbagi juga untuk kami ketika kami melihat, saya melihat Simtendik ternyata akun saya sudah berubah. Jadi mungkin secara bertahap dan itu secara otomatis ada perubahan akun kita sebagai akun Dinas Belajar ID. Oke. Ya, demikian masih ada pertanyaan? Ibu Laura mungkin yang paling terakhir karena sudah tidak ada pertanyaan. Ini penting Oke. sekali bagi kita Closing semua, statement. baik kepala sekolah maupun kepala sekolah yang dinilai bahwa soal teknis itu oke itu penting, tetapi kita tidak boleh mengabaikan substansi dari pelaksanaan pengelolaan kinerja ini. Jadi tujuan utama dari pengelolaan kinerja ini adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Maka untuk pelaksanaannya harus ditempatkan dalam konteks itu. Pengawas sekolah maupun kepala sekolah harus melihat ini bukan sebagai sebuah beban administrasi atau sebuah aktivitas yang menguras energi banyak. Yakin saja ini sudah didesain sedemikian rupa untuk efisiensi sehingga tidak menyita waktu dari kepala sekolah maupun pengawas sekolah yang sudah disimulasikan dari jauh-jauh hari dengan semua macam segala macam konsekuensinya yang memang tujuan utamanya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Ingat transformasi peran kita baik kepala sekolah, baik guru, baik pengawas sekolah ketemunya di satu titik yaitu orientasi pada peserta didik. Demikian Ibu Laura, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak. Ini juga merupakan closing statement atas kegiatan webinar kita dari Pak narasumber Novi Rompis. Jadi kembali ke murid-murid pengembangan sumber daya. Oke, mungkin ada closing statement dari Pak Noel. Dipersilakan. Oh, kalau saya sudah mungkin mohon maaf untuk Pak Stefanus tadi sudah menunggu sepertinya untuk apa namanya udah resen. Nanti apa namanya komunikasi via WA saja ya biar bisa saya sampaikan jika ada ini. Oh ya, iya, iya, iya. Jadi nanti ada Bapak Ibu yang masih penasaran akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya silakan diajukan saja ke bisa follow lewat sosial media dari narasumber
dan pasti narasumber akan berbagi informasi, juga pengetahuan dan wawasan buat kita semua. Mohon maaf Pak Stefanus, dan demikian karena sesi webinar kita sudah selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang boleh berkontribusi pada pelaksanaan webinar ini, kepada Kepala Balai Guru Penggerak Sulawesi Utara atas arahan yang sudah disampaikan tadi. Juga disampaikan terima kasih kepada kedua narasumber hebat, Pak Novi dan Pak Noel, yang telah memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang luar biasa, yang sangat berharga bagi kita semua di kesempatan ini. Dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang aktif dan antusias selama mengikuti webinar ini. Namun mungkin perlu catatan, kegiatan ini mesti ada sesi selanjutnya ya Pak. Dan atas nama saya pribadi memohon maaf jika dalam memandu acara ini ada hal-hal yang ditemui termasuk salah kata. Mohon maaf, dan besar harapan apa yang sudah kita terima pada webinar ini akan membantu kita untuk memperdalam pemahaman kita dan bermanfaat untuk kita dalam melaksanakan tugas tanggung jawab di satuan pendidikan kita masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Terima kasih, selamat sore. Iya.